Guys, kembali lagi dalam TMT Podcast. Semangat semuanya teman-teman di bulan puasa yang penuh dengan sukacita ini. Hari ini gue kedatangan lagi satu anak muda. Namanya adalah Tabita Nepitupulu kalau katanya gitu ya. Welcome Tabita. Yeay, thank you so much Koko untuk opportunity-nya hari ini ya. Dari Jakarta Timur ke sini tuh nggak deket. Sorry banget. Jauh ya? Banget, gila. Tapi gila dia bisa sampai kemari loh, nggak nyangka banget ya. Iya. Dulu biasa kita ketemunya selalu di tengah-tengah, ya Iya. kan? Podcast. Kita pertama podcast itu semi podcast gitu di mana ya? Di Kokas, diliatin banyak orang yang di restoran Thai itu. Kokas. Thai, Yang di dekat lantai dasar itu ya, kalau nggak salah. Yang dekat Pizza Hut. Pizza, ya kan? Samping Pizza Hut. Iya, siap. Santai. Santai ya. Santai restaurant. Mantap. And then setelah itu kita selalu menggunakan Instagram ya. Yes, IG Live. IG Live ya kita ya. And then sekarang dia ada di depan gue, ya kan. Ya, buat gue, kenapa sih gue undang dia? Karena ya buat gue sangat terinspirasi juga sih dengan dia punya pola pikir ya. Keren sih. Ya, aku lebih terinspirasi dengan Koko lah. Sampai aku rela loh guys, Jaktim ke Bintaro tuh gak deket. Tepuk tangan dulu. Baru kali ini gue kerjain dia. Biasa kok udah ketemunya tengah-tengahnya kok di sini. Iya oke, yuk kita ketemuan. Sekarang dia yang hadir ke podcast. Yeah. Thank you. Oke, sekarang kesibukannya apa nih? Aku dengar kemarin baru lulus kuliah ya? Iya, aku baru lulus November 2020. Oke. Puji Tuhan juga IPK-nya cum laude. Oh, Puji Tuhan mantap. sih. Oh, oke. Iya. Sekarang kesibukannya apa nih setelah kuliah? Kesibukannya itu sebenarnya lulus kemarin itu sempat nyoba jadi agent distributornya Nuskin. Oh, Sampai jadi brand representative. Jadi sama Mami, nggak sendiri. Siap. Gitu. Terus puji Tuhannya juga setelah itu aku juga jadi pengurus pemuda-pemudi di gereja sih. Jadi bendaharanya ya. Oke, gitu. siap. Dan puji Tuhan juga nih, aku tuh dari kemarin itu ngelamar ke beberapa perusahaan. Yep. Dan salah satunya itu aku udah lolos tes psikotes di Astra International. Oh, Manajemen Astra ya? Trainee, Mantap. program MT. Siap. Dan sekarang lagi nunggu untuk pengumuman seleksi selanjutnya. Karena kan aku itu ada 5 tahap lah kok, gitu. Jadi ya puji Tuhan banget sih, bersyukur. Apalagi ya kegiatan gue, gue tuh kayak sok sibuk menyibukkan diri sih dari kemarin, tepatnya bukan sibuk. Sibuk belajar. Aku sih sibuk mengembangkan diri, belajar kayak gitu sih paling. Oke. So dengan waktu kemarin perjalanan karir kan sudah 3, S1. And then kan aku juga lihat kayaknya kamu juga ada kesibukan di luar akademik ya? Iya, betul. Itu kesibukannya baru apa tuh? Kesibukan aku itu sebenarnya lebih ke bidang musik. Musik? Yes. Okay. Jadi aku itu lebih kayak aku itu kan pianis di gereja. Oh, pianis ya? Yes. Siap. Dan aku itu juga solois juga di gereja. Ikut VG juga, padus, ngiringin musik juga kalau ada event kampus atau event keluarga saudara gitu ya. Terus paling ini sih bikin podcast sendiri juga di IG Love, di IG ada? Live ada. Oh. Tapi sekarang lagi enggak, karena lagi fokus ke Astra International itu kan. Oke. Gitu. Jadi kayak sekarang itu kemarin itu IG podcastnya itu sama Putri Indonesia ada. Itu teman aku juga soalnya. Miss Indonesia juga, food vlogger Bandung juga, dia lumayan eksis sih. Arsitek juga ada, sama satu lagi siapa ya, penyanyi juga, anak LSBR juga. Lebih ke arah mana sih podcastnya? Podcastnya lebih ke arah, yang pertama itu tentang apa ya, tentang woman empowerment sebenarnya, tapi beda-beda ya maksudnya pembahasannya. Misalnya sama dia ngebahas tentang gimana sih untuk menjadi berkat bagi orang melalui passion dan keahlian kita gitu loh. Karena kan semua wanita itu diciptakan sempurna, diciptakan cantik, walaupun cantik relatif. Jadi masing-masing cewek itu pasti punya lah potensi yang bisa dikembangin dan berdampak positif dan besar untuk orang lain tanpa kita sadari kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih kok sebenarnya. Untuk kamu sendiri, kamu nilai diri kamu seperti apa? Nilai diri aku. jangan suruh gue dong nilai diri gue. Ntar gue over pede nih. Kamu sendiri menilai diri kamu gimana? Oke, dalam bidang apa dulu? Aku patokin ya. Dalam bidang akademis atau non akademis atau karir nih. Kita bahas akademis dan non akademis deh. Ya udah. Oke, akademis ya. Kalau di bidang akademis itu aku menggambarkan diri aku itu ambisius.
disiplin, tanggung jawab sih kalau punya tugas apapun gitu. Kalau di non akademik lebih yang kayak orangnya tuh gak pantang menyerah. Jadi kalau ada peluang misalnya kayak ini orang kayaknya pinter fashion ya. Nah aku kan udah ada nih unsur-unsurnya nih. Nah ya udah aku lagi makin yang kayak pingin serupa dengan dia gitu. Akhirnya bisa. Jadi orangnya nggak gampang menyerah. Ingin mencoba segala sesuatu yang inovatif gitu ya. Adaptif juga ada perubahan apapun. Kalau di bidang karir itu aku itu juga sama sih sebenarnya, tapi tambahan kerja keras sama percaya diri. Ya gitu. Mantap ya, anak muda zaman sekarang tuh hebat-hebat loh ini. Kan mentornya ini nih yang ketularan kecipratan guys, sorry banget nih. Aduh gila, kalau gue dibilang jadi mentor sih salah loh sebenarnya. Bener loh kok, merendah untuk meroket nih, males deh pulang nih gue. Enggak lah. Serius. Kita kan melayani dengan hati tapi membunuh dengan samurai kan. Enggak. Gue juga heran berapa kali ini ada bilang gue jadi mentor ini kok belajar dari Koko wow, padahal mereka nggak tahu ya gue juga lagi belajar sih. Saling belajar karena kan ilmu itu kan dicari di mana-mana ya kan. Dan sampai umur tua pun juga tetap belajar kok. Jadi nggak ada salahnya kalau kita disebut orang atau kita nyebut orang itu mentor. Nah coba kita discuss perihal banyak sekali kan sekarang perkembangan tentang sosial media ya. Yes. Ya kan kita anak muda, pengguna sosmed kan ya. Menurut kamu tuh untuk tentang gender dari seorang wanita ibaratnya gitu ya, banyak kan ibaratnya contoh ya TikTok lah whatever ya. Gila sih gue kalau lihat TikTok itu wow panjang umur gue. Banyak hal-hal baru kan ya. Iya panjang umur gue antara hal-hal baru, goyangan baru ya kan. Iya benar dong. Gila kan gitu loh. Nah menurut kamu tuh kalau misalnya kira-kira kamu khususnya kamu sebagai wanita lah ya, ibaratnya tentang penggunaan sosmed terhadap gender kamu khususnya, apalagi di bidang kesadaran tentang kesehatan secara mental terhadap perempuan tuh kamu nilai seperti apa? Media sosial ya? Yes. Ini menurut aku ya, kalau menurut sudut pandang aku itu pasti kan beda dengan perempuan lain. Kalau menurut aku memang dalam menggunakan media sosial itu harus siap mental sih sama rohani juga. Maksudnya apa? Maksudnya yang pertama gini, kalau mental itu pasti kan kita mau dong kalau ngelihat sesuatu yang bagus banget, mau banget kan niru itu. Gitu misalnya kayak kita ngelihat Aurel Hermansyah gitu. Aku tuh kemarin terinspirasi dengan model kebayanya karena aku suka fashion. Jadi aku tuh kayak bermimpi, nanti gue bakal bikin lebih bagus daripada lo Aurel gitu. Kayak misalnya gitu kan. Itu sebenarnya kalau sesuai mental itu harus yang emang oke nih aku bakal bisa kayak gini. Tapi kalau sesuai rohani, orang tuh pasti ada yang kayak aku juga terkadang kok dia pamer kemewahan gitu ya, atau enggak kok dia pamer ya kalau misalnya lagi punya baju baru, mobil baru. Kan cewek-cewek banyak yang pamer di medsos kan. Jadi suka ada istilahnya tuh culture of comparison. Culture shock. Tapi bisa juga sih dibilang iri kok. Iri tapi pingin gitu loh. Jadinya mereka tuh kayak gak siap mental, akhirnya gila, stres. Itu banyak aku temuin soalnya. Gitu. Oke. Mereka terinspirasi dengan itu, tapi mereka belum bisa mencapainya. Iya, betul. Makanya kalau gue bilang sama anak-anak muda sekarang yang ada di sini, denger baik ya. Mendingan lo orang banyak minum kopi. Karena hidup ini penuh dengan inspirasi. Jangan minum banyak yang alkohol. Iya, benar. Halusinasi. Benar banget. Gitu. Jadi maksudnya tipu-tipu gitu ya jadinya ya. Dan mereka tuh jadinya kurang rendah hati jatuhnya. Lebih arogan, lebih sombong. Show off. Aturan jadi diri kamu sendiri aja gitu. Be the best version of yourself gitu kan. Cuma mereka nggak mampu kan, nggak semua orang se-open minded. Misalnya se-open minded aku atau teman aku gitu. Yang bisa menerima gitu ya udah gue bisa show off tapi the best version of myself aja, nggak usah niruin orang. Ya betul. Dan kita lama-lama nanti juga bisa jadi panutan atau trendy untuk orang-orang itu sih, ya kan? Ya karena hidup lebih baik kan sesuai dengan kemampuan aja kan. Iya, bener banget. Mampu ngapain lu paksain men? Betul. Gitu. Akhirnya lu menyiksa diri lu juga kan? Iya.
jadinya ngerasa kayak aduh gue cewek ini kok nggak berguna. Terus dia pasti mikir-mikir kayak kalau aku nggak cantik, kalau aku nggak fashionable, kalau aku nggak pinter, aku nggak kurus, cowok itu nggak bakal deket sama aku. Itu insecure atau krisis kepercayaan diri. Itu aku pernah di titik itu sebenarnya kok. Oh gitu? Pernah. Pada jadi seorang Tabita ini pernah ya mas. Jadi aku mau cerita sedikit ya. Siap. Sebenarnya kalau mau cerita tentang masa lalu aku tuh, aku bener-bener kayak ngerasa diberkatin Tuhan banget sih. Iya, jadi gue belum pernah denger dia cerita tentang masa lalu dia sampai sekarang. jangan lihat orang recover yang sekarang makanya ya. Iya benar tuh. Iya benar. Banyak orang lihatnya kita, lu udah enak kok. Iya. Lu ini gila. Lo udah tajir, lo udah fashionable, lo udah punya segalanya. Enggak gitu gila. Perjuangan kita ya. Iya. Pertanyaan gue cuma satu, sanggup nggak lu bos? Asik. Pulang nih gue, gila. Gue nggak sanggup nih. Anak TikTok banget ya. Iya. Jadi aku tuh dari kecil SD itu ya kok. Oke, siap. Aku itu emang selalu ditanemin sama orang tua. Apalagi kan orang tua aku itu Batak Kristen Protestan gitu, Batak yang tok gitu kan. Mereka selalu bilang kayak gini, terutama Mami sih. Mami selalu bilang kamu harus belajar. Pokoknya kalau nilai kamu di bawah 90, Mami marah. Jadi aku tuh dari kecil TK bahkan kok ya ampun belum numbuh tuh gigi geraham udah dimarah-marahin gue karena gue nggak bisa nulis angka 9. Oh oke. Gitu. Aku nggak tahu sih aku kenapa bego banget gitu nulis angka 9 tuh nggak bisa gitu ya, agak bodoh. Tapi puji Tuhan semakin SD semakin besar. Dari kelas 1 SD sih prestasi aku mulai terlihat dalam bidang nyanyi, piano maupun juga dengan apa ya namanya pendidikan. Siap. Jadi aku dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu ranking terus sih. Wow. Puji Tuhan sih 3 besar, 5 besar, ranking 1 juga pernah. Dan sering ikut lomba nyanyi dan menang. Tapi lomba nyanyi itu di gereja gitu. Jadi skill aku tuh bener-bener Mami latih dari kecil gitu kan. Olahraga juga. Jadi SD tuh tomboy banget. Jadi kalau ngeliat Tabita yang sekarang tuh bukan Tabita yang dahulu. Kayak ada lagu dangdutnya gitu kan. Siap. Jangan sampai gue pegang dinding terus gue joget gitu kan. Oke. Untung gue gak pasang itu. Jangan dong bahaya gitu. Okay. Jadi sebenarnya yang kayak apa ya, aku tuh tomboynya itu jadi yang ngebuat cewek-cewek juga takut temenan sama aku, cowok-cowok pun takut deketin aku. Jadi aku tuh sebenarnya ngerasa kayak ya udahlah emang gue tomboy, gue suka main basket, bulu tangkis segala macem. Kalau ada sedikit kesalahan aku berantem sama temen cowok, tomboynya minta ampun, galak banget pas SD. Gue juga nggak tahu kenapa gitu loh. Dan di situ emang sebenarnya krisis kepercayaan diri itu juga sedikit muncul sih. Karena aku sempet yang agak minder ke temen yang lebih cantik. Aku nggak tahu kenapa, mungkin itu fasenya kali ya. SMP baru makin minder kok. Kalau misalnya tadinya SD itu bawel banget, mungkin di awal-awal SD mindernya ya, tapi makin ke kelas 4, 5, 6 itu bawel. Kelas 1 SMP-nya di Penabur itu mindernya luar biasa. Karena aku kan waktu itu kelas bilingual ya di Penabur kan, cuma 1. Ya ampun, aku tuh kayak ngerasa apa ya, terinterogasi gitu loh, kayak intimidasi. Itu juga terinterogasi. Kayak mental bullying sih, bukan bullying secara langsung. Oke. Tapi itu problemnya kan dari diri kamu sendiri kali itu, bukan dari luar. Sebenarnya dari diri aku sendiri, aku tuh terlalu banyak bersugesti kalau lingkungan aku tuh kurang bisa menerima aku, padahal nggak kayak gitu. Iya. Nah itu maksudnya kenapa aku juga nggak tahu gitu kan, mungkin memang Tuhan sengaja kali gituin aku gitu ya, supaya aku tuh bisa mengerti ketika sudah dewasa nanti kalau kamu tuh walaupun banyak suka duka dalam hidup selama ini, tapi Tuhan tuh selalu menyertai, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi kelas 1 SMP itu bener-bener yang kayak teman-teman aku tuh yang kayak Bita jangan pindah dong kelasnya. Jadi aku tuh pingin pindah ke bilingual dari bilingual ke reguler. Akhirnya pindah karena gue nggak kuat. Waktu itu Inggris full di Penabur, nggak kuat gue, kayak aku jelek banget kimianya, biologinya tuh jelek banget. Fisika apalagi, aduh parah sih itu kan. Jadi kalau gue nyebut diri gue dokter gak mungkin banget gitu kan. Berarti emang fokusnya IPS kalau gitu ya? IPS, emang anak IPS banget. Gue juga anak IPS. SMA IPS. Oke. Ya udah setelah itu kelas 2, kelas 3 SMP masih tomboy. Cuman kelas 3 SMP mau kelas 1 SMA itu udah agak feminim. Jadi di gereja aku tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, pakai stocking, pakai rok. Tadinya cuman kaos atau kemeja sama jeans doang sih. Gitu. And then SMA itu aku baru bercahaya lagi. Jadi maksudnya bercahaya tuh berubah penampilan semuanya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi mulai dari SMA itulah. Nah, di situ tapi krisis kepercayaan diri gue
agak sedikit, jadi kayak agak fluktuatif gitu loh. Tiba-tiba aku kelas 1 SMA semester 2, aku tuh kayak ngerasa apa ya, kok gue kayak nggak tahu sih, gue tuh kayak ngerasa kok teman aku nggak care sama aku ya, kok aku dilabrak gitu. Aku pernah dilabrak kelas 1 SMA. Ya zaman SMA begitu modelnya, tapi, labrak-labrakan. Tapi ini tuh beda. Ini tuh jadi kan aku dulu SMA 42. Nah, habis itu aku pindah ke 71. Jadi cuma 1 semester di 42. Nah, pas di 71 dilabrak sama segerombolan geng-geng cewek angkatan aku. Katanya gue so cantik kok. So cantik, so pinter, so seksi. Pokoknya aku lagi jalan ya. Gimana so cantik sih, orang lagi jalan. Dilabrak. Akhirnya aku dibelain sama cutting aku sendiri sih. Jadi gerombolan gengnya SMA 71 gitu. Ya udah, setelah itu kelas 2-nya gantian aku yang ngelabrak sama geng yang dulu ngelabrak gua. Kita temenan, FTV banget kan ini. Ngelabrak seseorang yang cari masalah sama aku. Katanya aku ngerebut pacar dia, padahal emang itu kita temen deket gitu loh, belajar bareng. Walaupun si cowok ini anak geng ya, cuman kan emang dia deketin gue, temen deket juga, kenapa enggak gitu kan. Ya gak apa-apa kali, nemplok mulu kayak nyamuk dia. Akhirnya aku dimarah-marahin, harusnya ya udah gue labrak aja balik gitu. Nah, kelas 3 ini nih yang lebih tragis sebenarnya. Pernah kayak deket sama cowok, backstreet 1 tahun. Dan itu papi mami gak restuin. Bener-bener yang kayak, Pita kamu jangan gini. Akhirnya itu ngaruh ke psikis aku. Akhirnya pas aku les di Inten, bimbel gitu ya, kan mau kelas 3 SMA ke ini kan, kuliah. Aku tuh gagal masuk undangan hukum UI. Tadinya aku pingin masuk hukum UI, pingin banget jadi pengacara suatu saat nanti. Cuman Tuhan berkata, udah kamu masuk D3 Komunikasi Humas Universitas Indonesia aja. Darah Batak gak bisa bohong ya. Emang gak bisa bohong. Pengacara hebat itu munculnya dari darah Batak. Banget. Bang Hotman Paris, bacotnya juga. Hotman Sitompul, ya kan. Benar. Darah Batak gitu. Benar. Jadi ya udah, akhirnya ya udahlah komunikasi, puji Tuhan, karena PR D3 PR itu di UI kan termasuk yang favorit sama akuntansi ya. Nah, jadi ya udah aku di situ. Ya udah di situ pun juga aku sebenarnya aku tuh nggak mengalami krisis kepercayaan diri. Tapi aku lebih yang kayak memotivasi dan menunjukkan ke orang-orang kalau gue itu walaupun dominan, tapi gue itu melakukan yang terbaik. Seperti yang Tuhan Yesus firmankan, jadilah kepala bukan ekor. Nah itu selalu aku tanemin dari kecil sampai aku kuliah. Jadi teman-teman aku tuh beberapa ada yang nggak suka karena aku terlalu ambis, terlalu sendiri, maunya dominan gitu. Bukannya dominan, gue tuh mau lebih yang kayak apa ya, mengarahkan gitu loh. Jadi emang mungkin jiwa-jiwa calon kayak Koweli kali ya aku ya. Serius kok, aku tuh nggak bisa. Aku tuh kalau kerja kelompok dari kecil sampai kuliah tuh pasti selalu jadi ketua. Gitu ya? Iya, nggak bisa, gue nggak bisa diatur. Gue maunya ngatur, anjay. Berarti jiwa leadership-nya udah muncul dong. Bener, apalagi kan temenan sama Koweli kan. Ya ampun. Kecipratan terus akhirnya. Oh gitu ya. Memang visi hidup aku itu adalah bikin orang kaya. Bener. Seneng gue bikin orang kaya. Aku bikin orang termotivasi dengan apa yang gue lakuin. Bukan ikut-ikutan sama teman-teman yang males. Benar. Gitu. Asalkan mau dulu dibikin kaya. Nah, sekarang zaman pandemi kayak gini, menurut kamu sendiri gimana, Ta? Dengan bisnis kamu mungkin, dengan kesibukan kamu tuh kan sempet pandemi kan ya, kita berapa bulan ini kan sekarang baru mulai new normal nih. Sempet new normal, and then pandemi lagi. Sekarang udah new normal lagi nih. Dan mudah-mudahan sih normal terus sih. Abnormal kayaknya ntar lagi deh. Karena sebenarnya kemarin tuh baru dengar satu berita ya, luar biasa. Ini kita akan mengalami satu virus yang lebih dahsyat lagi dibandingkan virus corona. B17 ya? Bukan. Apalagi tuh? Virus bokeh. Gue udah serius. Gue kayak B17 ya. Udah kayak prihatin. Keren ya? Oke, siap, mantap. Virus bokeh. Lu kalau nggak keluar, and then lu mesti stop semua mengkambing hitamkan corona, walaupun gue juga tahu itu problem dan bahaya. Iya. Tapi lu stop mengkambing hitamkan corona untuk hidup lu deh, men. Karena kalau nggak lu bakal kacau balau deh. Iya. Gue bingung kalau corona ada virus, ada vaksin, tapi kalau lu bokeh, ya gue belum ketemu tuh vaksinnya tuh. Vaksin bokeh itu apa ya? Semangat diri sendiri sih lebih tepatnya. Ya itu yang gue nggak tahu, karena semangat diri sendiri juga
Lu nggak bisa relatif kontrol kan. orang. Siapa yang bisa ngontrol orang? Oke, gue kasih lu something nih, lu boleh Iya. ada kerjaan, ada bisnis keren gini, and then lu nggak mau jalankan, terus gimana caranya, men? Iya, makanya Gimana caranya, Tabita? Gue juga bingung. Gue sampai sekarang belum. mendekatkan diri ke Tuhan aja sih kayaknya. Tapi Tuhan juga nggak suka sih kalau kita nggak berusaha. Ya udah mati aja dah, nggak usah ngomong. Iya, kan di firman Tuhan ada berkata kalau ranting yang tak bertumbuh akan dipangkas dan dibakar. Iya. Kalau menurut kamu sendiri di era-era pandemi seperti ini, ya nggak sih, susah nggak sih menurut kamu tuh untuk come on, lu move on deh, and then let's go gitu. Kalau dari awal pas tahu corona, memang agak berat. Oke. Aku cerita sedikit ya. Boleh. Aku itu kan awal corona itu kan Maret ya di Indonesia ya. Maret ya. Ya kan? yes. Aku di semester terakhir di LSPR itu bulan Maret baru Oke. mulai tahun lalu. Dan itu SORP itu Seminar of Proposal. Jadi Oke. skripsi 1 tahun itu. Iya. Tempat magang, aku tuh sebenarnya sebelum COVID bahkan dari 2019 itu udah mikir tempat magang yang terbaik untuk gue itu di mana. Oke. Pertama itu, yang kedua topik skripsi gue itu apa toh. Aku tuh sampai nyari-nyari, udah duluan nyusun sebelum disuruh sama akademiknya LSPR. Karena aku tuh pingin satu langkah di depan dibanding teman aku gitu loh. Emang aku tuh orangnya gitu, pingin sesuatu yang lebih cepat, lebih inovatif. Jadi ya udah akhirnya cari-cari. Puji Tuhan nih, Tuhan itu baik banget sama aku. Dia kayak mempertemukan aku, buka jalan. Aku kenalin sama teman mami aku di gereja. Teman mami aku di gereja ini mantan MTAI dulu, yang sekarang udah jadi pengajar BOD-nya. Pengajar BOD, mantep banget kan. Sekarang dia udah lulus S2 ITB. Oh. Namanya Tante Rista Sirait. Jadi dia itu juga inspiratif banget. Dia tuh baik banget, dia membuka jalan. Akhirnya dia kebantuin aku untuk masuk Toyota Astra Financial Service staff yang di Gatot Subroto, Head Office. Di situ ya udah, gue kayak seneng banget dong magang di Toyota Astra, karena itu kan susah masuk situ kok. Kayak kalau bukan karena orang dalam nggak bisa. Kalaupun pakai orang dalam tapi kita yang juga nggak berpotensi, ya juga susah gitu. Jadi semua itu karena Tuhan Yesus. Jadi sejak awal sebelum corona itu kayaknya aku tuh udah ngerasa Tuhan itu udah ngarahin semuanya buat aku gitu loh. Jadi sampai detik ini itu aku nggak ngerasa berat atau capek atau ngerasa susah, nggak sama sekali. Malah gue bersyukur, karena semakin bersyukur, semakin deketin diri ke Tuhan, makin ada aja jalan yang dibukain. Contohnya jalan untuk bertemu dengan seorang CEO Bintaro dan sejagatnya. Koko Eli Corbusier. Aduh. Iya kayak gitu. Yes. Sebenarnya kalau mendengar dia cerita barusan ya guys ya, itu memang sebenarnya gue juga mengalami satu hal yang menurut gue, yang kayak mungkin di status gue hari ini ya, di saat kita terpuruk, di situ sebenarnya tuh kita tuh jangan nyerah. Kalau buat aku pribadi ya, justru ketika di saat kita terpuruk, kita hajar terus, kita gaspol terus, malah di situ mujizatnya Tuhan itu malah nampak sama kita. Gitu. Parah. Sometimes Tuhan itu suka mengetes proses kita sih. Bener banget. Koko tahu nggak sih, aku tuh kalau mau nostalgia ya ke kehidupan yang lama, dari zaman SD sampai sekarang, itu kan banyak banget ya dukanya ya. Walaupun sukanya juga banyak sih, cuman dukanya tuh kayak, oh jadi Tuhan tuh lagi memproses Bita gitu loh untuk jadi orang yang dominan, tidak terpengaruh dengan lingkungan, walaupun kayak misalnya ada lah teman-teman yang nggak jelas gitu kan, atau teman-teman yang mau menghancurkan aku gitu loh. Itu yang sebelum aku, dia tuh lagi memproses aku untuk menjadi seperti Tabita yang saat ini bahkan masa depan nanti. Jadi sebenarnya aku kalau inget itu tuh bukannya kayak kok gue gini banget sih, bersyukur banget gitu. Karena aku tuh tahu sekarang rencana Tuhan tuh kayak gimana, prosesnya itu ya ampun, bener-bener kayak penyertaannya tuh nggak pernah berhenti sih. Emang janjinya tuh indah pada waktunya juga sih. Ya, selama kita masih terus berproses ya. Iya, dan ngandelin Tuhan terus ya. Jadi ngandelin Tuhan tuh bukan karena ada maunya, tapi stabil gitu. Siap. So, visi kamu 1 tahun sampai 2 tahun ke depan apa? Sebenarnya visi hidup tuh cuma satu sih. Jadi berkat buat orang. Aku nggak mau orang jadi berkat buat aku doang, tapi aku jadi berkat. Makanya itu dia. Ini gue demen nih kata-kata gini. Itu doang sebenarnya, nggak muluk-muluk, tapi apa yang dilakukan banyak. Gak bisa diem aja gitu. Tapi ketika kita memutuskan untuk jadi berkat untuk orang, kan lu sendiri atau kamu sendiri harus diberkatin dulu sama Tuhan. Udah diberkatin, terlalu banyak berkat Tuhan malah. Berkat Tuhan dari aku bayi sampai sekarang terlalu banyak. Kalau aku ingat-ingat banyak banget. Gak mungkin. Ini kalau disiarin di sini bisa 5 hari kali kelar. Ini podcast gue kali ini guys, ini mengarah ke dalam ada sistem keagamaan juga kali ini. Keren. Iya. Oke, so
ada nggak sih maksudnya pesan dari seorang Nabita Nabitupulu ya kan, Tabita Nabitupulu ini untuk kemarin kan kita belum lama ini kan ini ya Hari Kartini ya 21 April ya. Ya. Nah, ada nggak pesan-pesan untuk Kartini hebat ya, wanita-wanita hebat di Indonesia dari versinya Tabita Nabitupulu ini ya, untuk memberikan apa ya saran-saran mungkin untuk para wanita khususnya mungkin para ibu-ibu atau wanita-wanita single fighter untuk berjuang pada saat pandemi seperti ini. Oke. Ini aku bagi jadi 2 kali ya. Yap. Yang sudah menikah ataupun single gitu ya. Yap. Oke, yang single seperti aku ya ini mohon maaf bukan promosi, tapi ini cuman memberikan message ya, key message. Jadi ini podcast gue kali ini soal agama juga cari jodoh gitu. Aduh. Oke. Jadi kalau untuk teman-teman wanita yang single atau yang belum menikah, pesan aku adalah kembangkanlah terus potensi dalam diri kalian. Sip. Yang memang bisa berdampak untuk banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian disuruh apa ya, misalnya disuruh main musik atau disuruh memimpin sesuatu kelompok gitu ya dalam kampus atau pekerjaan, jangan ditolak. Kalaupun kalian belum pernah punya pengalaman menjadi ketua dalam organisasi atau dalam apapun lah ya, jangan pernah ditolak karena kita kan nggak tahu gitu loh kalau kita nggak mencoba, ya nggak sih? Ya, betul. Jadi pesan aku adalah kembangkan terus potensi kalian, gali terus sampai dalam deh ya. Mungkin hari ini kalian belum bisa masak, besok udah bisa masak gitu ya. Misalnya kayak nyokap gue kok, nggak bisa masak tiba-tiba bisa. Gara-gara selalu masak setiap hari selama corona kemarin kan. Iya. Mau nggak mau belajar masak ya. Iya, mau nggak mau akhirnya kita jarang beli bretok, itu jarang banget. Bikin sendiri, orang lebih enak masakan emak gue daripada bretok. Bukan promosi, cuman menyarankan guys, oke? Dan selalu belajar sih. Jadi teman-teman cewek jangan mau kalian tuh ngikut-ngikut aja ke arus pertemanan yang kurang baik untuk diri sendiri, karena banyak nih yang gampang kepengaruh. Harus punya prinsip sendiri. Harus andalin Tuhan juga, karena cewek itu lebih kuat dibanding cowok kalau berdasarkan riset. Jadi kalau cewek nggak kuat dan nggak deket sama Tuhan, ya udah cowoknya pun wassalam. Itu udah naturalnya kayak gitu sih. Benar-benar. Lelaki kan? Hebat itu kan lelaki sukses itu pasti di belakangnya ada wanita hebat kan? Betul. Jadi lelaki bukan promosi, bukan promosi lagi. Gue mau ketawa deh. Jadi gitu. Jadi dekatkan diri ke Tuhan, selalu belajar, selalu mengembangkan diri. Dan jangan pantang menyerah sih. Kalau nggak bisa, ya udah coba lagi. Bodo amat lu mau diejek kayak gue kemarin. Aku pernah jadi sales marketing broker sih. Broker panin kan, yang itu trading. Banyak juga yang kayak sales doang. Ada cibir-cibiran netizen ada. Tapi gue ya bodo amat. Orang gue ketemu orang-orang hebat termasuk Koeli gitu kan. Aku ketemu orang-orang hebat yang mau closing 1M 250 juta. Cowok semua, tapi itu orang kayak bersyukur banget sama Tuhan. Terus Nuskin pun juga gitu. Orang kayak bilang, lo ngapain sih nyoba-nyoba? Kan cewek-cewek sekarang banyak nih yang jual-jual MLM ya gara-gara corona. Ya udah nggak usah dengan kata orang gitu, nggak usah kayak minder atau langsung ngedrop gitu, diejek atau nggak didukung orang tua. Nggak masalah say, karena untuk jadi orang sukses atau wanita sukses itu butuh perjuangan dari nol. Gitu, bukannya lu hela-hela cari cowok tajir, itu tidak menjamin. Sugar daddy. Iya, aku nggak main sugar daddy. Aku juga nggak suka kalau teman-temanku, apalagi teman deket, yang yang punya sugar daddy atau yang arah omongannya ke sugar daddy. Aku kurang respect sebenarnya sih, jujur, karena di IG aku banyak banget sih teman-teman yang kayak gitu. Kita bahas ini aja ya, sugar auntie. Sugar daddy. Gitu. Jadi untuk teman-teman wanita yang single kayak gitu. Kalau untuk para ibunda manja yang sudah punya anak, bahkan yang belum punya anak tapi sudah menikah gitu ya, tetaplah yaitu mendekatkan diri dengan Tuhan, terus mendukung suami juga, karena itu kan sebagian dari firman Tuhan juga ya, untuk mendukung suami dan tunduk pada suami. Walaupun saya belum punya suami guys ya, selalu belajar tentang hal baru juga sih, karena siapa tahu nih kayak di era COVID ini kan nggak ada yang tahu. Nah, misalnya nih keuangan suami kita menurun, ya istri yang harus bantuin. Gak bisa istri kayak, mana nih duit jajan gue, kok nggak harus transfer? Ya udah perusahaan lu bangkrut, ya udah lu menganggur sekarang, ya udah kita cerai. Nggak,
Karena perceraian sekarang makin banyak, itu tuh bahaya banget. Betul. Kalau perceraian itu ada, itu salahnya bukan cowok, tapi ceweknya yang salah. Menurut aku. Kenapa begitu? Karena perempuan kan tadi kayak aku bilang, perempuan itu adalah fondasi dalam sebuah hubungan, baik hubungan pacaran atau hubungan rumah tangga. Karena kalau tanpa perempuan, cowok itu nggak bisa nggak akan bisa berdiri tegak kok. Ngerti Oke. Ngerti Ini nggak? katanya agak rancu. Tanpa perempuan, cowok itu tidak bisa berdiri tegak. Iya bener Satu dong. sisi, iya juga sih. Seorang cowok suami ya maksud aku ya. Bener dong. Iya. Orang yang lebih rapuh siapa? Cowok sebenarnya. Tapi sok kuat aja. Tapi ini sorry ya, berdiri tegaknya lu jangan konotasi negatif. Parah lu kalau. Tadi mikir kayak gitu ya. Secara mental ya kan, Iya. tapi emang benar. Kalau Bener aku, banget. Kalau aku sih jujur emang istriku sih yang menguatkan aku sih. Iya. Tanpa dia sih gue parah sih. Makanya mungkin tanpa istri Koko, tato Koko udah sekujur tubuh, terus bukan Tuhan Yesus lagi kan? Mungkin gambarnya apa gitu? Ya ada di sini ada muka dia. Muka dia. Iya. Bahkan itu tato pertama gue yang muka tuh dulu muka dia. Makanya. Tapi kalau itu dia, cewek bisa berdiri dan hidup tanpa cowok. Kayak misalnya opung aku punya 2 opung, satu dari mami, satu dari papi, udah nggak punya suami lagi. Mereka juga single parent. Oke. Dari muda gitu kan. Tapi Mereka survive sampai sekarang. survive alone. Wow. Mereka mencintai anak-anaknya dengan sepenuh hati dan dekat dengan Tuhan. Kuncinya itu doang kok. Hidup ini gak gampang, tapi manusia itu masih memikirkan keinginan daging. Itu dia yang bikin banyak yang jatuh. Karena Banyak memang perceraian. Perempuan itu memang multi talent kan? Banget, multitasking, multi talent. Iya, memang diciptakan untuk itu memang. Bener. Jadi kalau cerai, itu salah ceweknya berarti. Gue nggak mau yang kayak oke salah cowoknya, nggak mau. Aku sekarang makin menyadari bahwa perempuan ini berarti yang nggak bisa mengontrol kondisi rumah tangganya atau tidak bisa membawa cowoknya itu atau suaminya ke jalan yang lebih baik. Tapi kan satu sisi pria itu adalah imam. Makanya kan aku bilang perceraian itu terjadi kalau menurut aku karena yang salah ceweknya. Bodoh amat mau cowoknya yang selingkuh atau ceweknya yang selingkuh, yang penting ceweknya yang salah. Ya dia nggak bisa nggak bisa memperkuat atau recovery kondisi gitu loh. Yes. Tetap imam. Oke. Mantap ya. Ini podcast gue kali ini nggak nyangka bakal pembicaraannya cukup dalam dan panjang ya. Dari agama, dari pembelajaran, Dari skill, rumah tangga, motivasi, leadership. Mantap Gila. ini. Gila kan, paten ini ya kan? Nggak, tapi memang benar, aku selalu bicara sama semua orang ya, terutama mungkin sama ya whatever lah tim-timku lah ya. Memang di Indonesia ini kita lagi mengalami tiga krisis. Yang pertama itu krisis keuangan, udah dari tahun 98 kan, moneter kan dan lain-lain kan ya. Lalu yang kedua itu sekarang kita ngalamin krisis kesehatan kan. Iya betul. Semua orang wajib menggunakan masker lah, whatever, hand sanitizer dan lain-lain kan ya. Nah, tapi ada krisis yang paling parah sebenarnya. Dan kebanyakan orang ini tidak sadar. Itu tau nggak krisis apa? Krisis pembelajaran. Iya benar. Karena kalau lu sekarang nggak coba hal baru, lu nggak buka pikiran, lu lebih open mind ya guys, lu mampus dah, lu bakal kelar banget ya. Iya. Karena jujur ya, kenapa sih TMT Podcast ini bisa berdiri ya? Karena jujur, pertama kali buka TMT Podcast dengan ada hashtag share with propreneur. Propreneur itu maksudnya professional entrepreneur sebenarnya kepanjangannya. Iya. Itu jujur semua memang gue yang bikin sih gitu loh. Maksudnya ini share propreneur apa sih ini segala macam kan, kayak and then tujuannya apa? Iya. Ya kan tujuannya cuma satu. Aku pengen belajar dari orang-orang yang bisa dibilang lebih hebat dari aku. Bener banget. Hanya itu yang bisa gue lakukan. Caranya apa? Ya gue mesti podcast, gue mesti belajar, gue mesti gitu. Makanya kenapa bisa kenal dengan Tabita mungkin salah satunya ya. Kita jarang banget ngobrol, jarang ketemu apalagi pada saat era pandemi ya kan. Sekarang di depan gue gitu kan. Terus kayak mungkin salah satu temanku juga Pongki Situmorang, dia ketua yayasan Lingkar Peduli ya kan gitu juga. Nah, and then masih banyak deh tokoh-tokoh anak-anak muda yang apa ya, yang gue sendiri pun akhirnya terinspirasi dengan itu. Aku sendiri pun terinspirasi dengan kalian gitu loh. Iya. Ya kan, bukan berarti, sorry ya guys, bukan berarti usia lu lebih tua, lu lebih jago lu dari yang muda. Betul tuh, dengerin ya. Yang netizen ya, tolong. Iya. Tapi kan netizen juga gue thank you. Makasih banget juga. Iya. Why? Karena tanpa mereka kita juga gak akan bisa lebih baik kan. Ya. Thank you lo netizen. Kritik gue terus ya kalau perlu. Mutual benefit. Karena gue akan lebih baik dan lu akan lebih tenggelam. Kayaknya ini yang nggak jadi tadi ya. Nggak jadi. Jadi aku mau kayak gini padahal. Okay. Tapi udah bilang tenggelam. Iya. Iya gitu. Gue jujur netizen itu penting buat kita. Iya. Hidup itu kan butuh kritik saran. Iya benar. Saran membangun kritik yang jelek. Kadang-kadang kritik jelek itu juga akhirnya bisa bikin kita ya
apa ya, introspeksi diri kali ya. Kayak gitu. Jadi thank you guys buat para netizen setiaku. I love you. Tabita, ada satu pertanyaan terakhir dari aku. Nih, pamungkas. Itu buat ya. Kapan rencana buat hidup lebih serius lagi untuk punya pasangan mungkin? Sekarang ini kan aku usia 24 ya. Doain dong 25 itu udah final, doain kok. Oh, siap. Jangan terlalu milih dong makanya. Jangan salah ya, tapi ya teman-teman ya sama Koko nih, milih itu perlu sih. Tapi sorry, kan orang, maaf ya, ini orang Batak kan. Iya. Itu perlu ini nggak sih? Ibaratnya satu rumpun gitu-gitu. Kalau di keluarga aku perlu. Oh. Kalau umumnya itu perlu, itu wajib. Oke. Tapi suka ada kayak 2-3 orang dari 5 orang yang nyelenceng aja sama Iya, bule, sama Jawa. Iya, Kalau iya, udah iya. mentok atau kalau udah nggak ada lagi, Tapi ini nggak mentok kan? masih kecil, gue kecil. Ya itu pertanyaan intermezzo dari gue guys ya, don't worry. Nanti undangannya tungguin aja ya. Sadis. Ini serius nih? Serius. Oh siap. Mantap. Karena kalau yang status dia nggak pernah gitu. Semua orang bilang kok kamu kalau foto sendiri terus sih, nggak pernah ngupdate sama cowok gitu. Kalau belum jadi suami gue nggak akan ngupdate. Oh siap. Jadi cuman keluarga, aku sama teman-teman sahabat aku doang sih di IG aku gitu. Ya amin. Ya aku doakanlah semoga cepat ketemu jodohnya. Amin, Tuhan Yesus. Oke, karena nikah muda itu menyenangkan kok. Bener banget kok. Iya, nikah muda itu menyenangkan. Iya. Oke. Yes, oke. Thank you guys. Sekarang saatnya gua kembali bekerja kembali ya. Ya. Kembali ke Jakarta Timur, Jawa Timur tadi gua mau ngomongnya kan jauh banget, Cuk. Oke, thank you Tabita. Ini pitch Thank you. dulu buat kehadirannya. Thank you so much Semoga- Ko Eli. Oke. Sama-sama, semoga karirnya semakin sukses. Amin, Tuhan Yesus. Ya. Koko juga ya, semakin lancar, semakin besar, rukonya sampai sana 10 hektar gitu kan. Nanti kita pindah ke Sudirman ya. Oke, thank you guys. Sampai ketemu lagi di TMT Podcast. Thank you Tabita. Sukses selalu. Thank you Salam buat Koko. keluarga. Ya, salam juga. Jesus bless you. Jesus Oke. bless you too. Oke, see you guys. Dadah. Share with Propreneur. See you. Bye.